Status quo saat ini, tindak kejahatan tanpa korban, seperti halnya pengguna narkoba, judi, serta prostitusi memang keadaan nyata yang kasusnya tinggi di masyarakat. Tapi satu hal yang kami tidak sejalan dengan pendapat tim pro ialah pemberlakuan dekriminalisasi akan lebih baik dan hukum yang ada saat ini seperti penangkapan dan pemenjaraan fiktif. Karena dekriminalisasi sendiri nantinya akan menghapuskan sanksi pidana tersebut. Padahal kami percaya di status quo saat ini sanksi pidana efektif membuat efek jerah bagi para viktimnya. Mengapa demikian Bapak dan Ibu? Sanksi penjara ini pastinya akan menyita aset serta menghukum viktim dengan menghilangkan kebebasan mereka dengan dikurung di dalam sel. Tentunya hal ini akan sangat menimbulkan efek jerah bagi para viktim, alih-alih mendekriminalisasi mereka. Tim Pro menyatakan sistem dekriminalisasi akan menangkap kriminal ke akarnya. Tapi bagaimana dengan kasus prostitusi? Apabila mereka hanya akan merehabilitasi para pelaku pekerja seks, baik mereka melakukan hal tersebut karena keinginan atau fetish maupun keadaan ekonomi yang terpaksa, hal tersebut tidak merupakan penangkapan secara akarnya, karena akar dari peran besar adanya pekerja seks ini adalah seorang mucikari, di mana mereka lah yang mendistribusikan para pelaku prostitusi. Maka para mucikari itulah yang harus ditangkap dan diberi sanksi pidana atas tindak kriminal mereka untuk mencegah adanya para pekerja seks. Mereka akan dihukum juga dengan penyitaan aset, sehingga tentunya para pekerja seks yang melakukan pelayanan akan sulit mendapatkan akses pelanggan karena distributor mereka hilang, sehingga pekerja prostitusi akan semakin berkurang. Hal ini membuktikan bahwa hukum pidana lebih efektif daripada tindak dekriminalisasi yang memberikan rehabilitasi pelaku prostitusi saja, sehingga pendapat dari tim pro adalah hal yang tidak esensial tentunya Bapak dan Ibu. Selain itu, saya akan menyangkal argumen tim pro yang menyatakan mengenai akses narkotika di penjara. Akses narkotika di penjara tidak lebih mudah daripada di lingkungan bebas, karena saat di penjara tentunya melewati pengecekan dan penyitaan. Orang yang di penjara hanya perlu membawa badan mereka dan tinggal di dalam sel, dan tentunya untuk kejahatan kelas berat seperti mafia akan terdapat tempatnya tersendiri, berbeda dengan kriminal kelas kecil. Tentunya Bapak dan Ibu, dari mosi hari ini banyak elemen yang akan terlibat, yakni A. Masyarakat, B. Pemerintah, C. Hakim, dan D. Pelaku kejahatan. Bapak dan Ibu, dari status quo saat ini kami mengkhawatirkan keselamatan dan keamanan serta kenyamanan masyarakat atas tindak kriminal yang dilakukan para viktim. Karena sebagai contoh, tindak kejahatan tanpa korban, pelaku narkoba, memang yang akan dirugikan adalah pemakai atau pecandu tersebut, karena mereka lah yang mengonsumsi, tapi keluarga dan orang terdekat mereka juga nanti akan terdampak. Bagaimana jika pemakai narkoba merupakan orang miskin yang untuk memenuhi kebutuhan hidup saja susah? Bagaimana mereka bisa mendapatkan atau membeli narkoba tersebut tanpa modal? Keluarga, baik itu nantinya istri atau anak atau orang tua, yang akan terimbas, karena mereka lah yang pasti dimintai uang untuk memodali mereka membeli narkoba. Pemaksaan dan penganiayaan akan mungkin terjadi. Dan bagaimana dengan pecandu narkoba atau pecandu judi yang merupakan seorang tulang punggung keluarga? Tentunya keluarga akan kehilangan pencari nafkah mereka untuk menghidupi, sehingga sekali lagi hal ini membuktikan tindak pidana memang harus dilakukan. Kami berharap agar tindak pidana ini akan lebih mencegah para bibit-bibit penyebab tindak kejahatan seperti penyedia judi atau oknum usaha judi online, mucikari, dan bandar narkoba, sehingga tidak ada viktim yang menyentuh tindak kriminal tersebut. Lalu bagaimana agar hal tersebut bisa berjalan dengan baik? Kami akan mengajukan proposal kami Bapak dan Ibu. Yang pertama, pemerintah akan mengandalkan hakim yang tentunya mumpuni dengan berpengalaman untuk menangani kasus tanpa kejahatan ini untuk menimbang sanksi pidana yang sesuai. Seperti contoh, perusahaan judi online akan diamankan, pelaku utama atau CEO usaha akan ditangkap dan dilakukan penyitaan aset, sehingga mengurangi akses judi di tengah-tengah masyarakat dan menutup kasus kriminalitas atas dampak judi. Tak hanya itu, para mucikari juga akan dikenakan hal serupa, sehingga para pekerja seks akan kehilangan akses. Yang kedua, pembukaan forum media online untuk memberi sanksi sosial bagi viktim agar mereka akan sadar atas tindakan mereka. Hal ini akan sangat berpengaruh bagi masyarakat karena akan menjadi contoh dan edukasi bahwa kejahatan tersebut akan dijatuhi sanksi pidana yang nantinya akan merugikan diri sendiri, sehingga efektif menimbulkan efek jerah sekaligus mengedukasi masyarakat. Selanjutnya Bapak dan Ibu, saya akan beralih ke argumen saya, tapi perlu diketahui argumen saya akan melihat dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang ekonomi dan kesehatan. Yang pertama, sudut pandang ekonomi. Sudut pandang proposal dekriminalisasi atas rehabilitasi besar-besaran yang disampaikan tim pro akan membutuhkan biaya yang lebih besar dari sanksi pidana yang ada saat ini dan tidak lebih efektif
dari sanksi penjara. Tentunya pelaku dijatuhi sanksi penjara, mereka akan tahu seberapa lama, apakah 2 tahun, 5 tahun. Sedangkan proses rehabilitasi pelaku yang dimaksudkan tim Bro belum menjelaskan seberapa lama mereka direhabilitasi. Kita tidak tahu seberapa lama para victim akan sembuh. Dan di sisi lain, rehabilitasi membutuhkan biaya baik untuk obat, gedung, serta konsumsi dan pegawai mereka yang lebih banyak daripada penjara. Selain itu, SKCK yang disampaikan tim Bro merupakan hal yang tidak esensial. Mengapa? Karena SKCK sendiri tidak akan menutup semua pekerjaan kecuali konteks kerja yang berhubungan dengan tindak kriminalnya. Sebagai contoh, pelaku judi hanya akan menutup lowongan kerja yang berhubungan dengan keuangan. Mereka masih bisa mencari pekerjaan lain selain hal itu. Yang kedua, sudut pandang kesehatan. Tindak kriminal seperti pecandu narkoba sangat mempengaruhi kualitas kesehatan para pelaku atau victim. Karena hal tersebut harus dilakukan pencegahan pada bandarnya untuk menutup akses narkoba. Karena itu bandar narkoba memang harus dijatuhi sanksi pidana karena hal tersebut terbukti efektif karena nantinya akan dilakukan penyitaan aset. Maka dari itu Bapak dan Ibu, sekali lagi saya tekankan bahwa hukum pidana yang ada saat ini memang hal yang lebih baik dari dekriminalisasi, sehingga saya bangga menjadi tim kontra.